Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semuanya. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan keyakinan Anda masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Anda semuanya, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Wah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya Ananda semuanya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada materi hari ini, apakah Ananda semuanya, apakah ada di antara Ananda yang masih mengingat apa materi kita pada minggu kemarin? Nah, betul. Materi kita pada minggu kemarin itu adalah bimbingan kelompok. Nah, di mana Ibu akan mengulas sedikit. Bimbingan konseling itu adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilaksanakan melalui kegiatan kelompok, di mana seorang guru bimbingan atau konselor memfasilitasi sejumlah individu dalam suatu kelompok yang membahas permasalahan atau persoalan yang bersifat umum. Nah, dan itu ulasan dari materi kita minggu lalu. Nah, yang sekarang ini kita akan membahas tentang bahaya bullying. Apakah ada di antara Anda yang tahu apa itu bahaya bullying? Nah, bahaya bullying. Sebelum Ibu mengatakan bahaya bullying, Ibu akan menjelaskan pengertian tentang bullying. Nah, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain yang dianggap lebih lemah. Nah, tindakan ini bisa terjadi secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media sosial. Nah, adapun bahaya bullying bagi korbannya. Yang pertama itu kesehatan mental. Korban yang mengalami bullying sering mengalami stres, depresi, kecemasan, dan bahkan gangguan psikologis jangka panjang seperti trauma. Nah, karena korban yang bullying ini akan mengalami trauma, mungkin trauma jangka panjang. Nah, yang kedua itu ada penurunan prestasi akademik. Nah, misalnya korban bullying ini rajin belajar, pintar, kan? Terus gara-gara dia dibully, dia merasa dirinya itu paling buruk lah di dunia ini. Nah, jadi korban yang merasa tidak nyaman di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat akan sulit berkonsentrasi dan kehilangan motivasi untuk belajarnya. Nah, seperti yang Ibu contohkan tadi. Nah, yang ketiga itu ada gangguan fisik. Bullying fisik bisa menyebabkan luka atau gangguan kesehatan lain akibat tekanan emosional. Nah, Ibu ada melihat di sosial media, kalau nggak salah Ibu lihatnya di Instagram kemarin. Ada seorang siswa yang membuli temannya, malahan teman yang lain ini memvideokan, bukan melerai, malahan dia memvideokan. Nah, bahaya bagi lingkungan sekolah. Yang pertama itu menurunnya citra sekolah, atau kasus bullying yang tidak ditangani bisa mencoreng nama baik sekolah di mata masyarakat. Nah, gara-gara pelaku bullying ini, sekolah tempat pelaku ini belajar, jadi sekolahnya itu akan menjadi citranya itu menjadi jelek gitu, karena orang-orang pasti mikir, nggak bagus lah, nggak bagus lah, sedangkan itu aja ada tukang bully,
tapi nggak diusut tuntas gitu. Nah, mungkin hanya itu yang mungkin itu materi kita pada hari ini. Kalau ibu ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.